Abad ke-6 Masehi adalah abad penting bagi kebangkitan bangsa Turki dalam sejarah. Mereka mendirikan Khaganat Turki pertama atau dikenal dengan Göktürk di bawah dinasti Asina setelah pemimpin mereka, Bumin Khagan, menggulingkan Khaganat Rauran di Stepa Timur pada 552 Masehi. Kerajaan ini dengan cepat meluaskan wilayahnya yang membentang hingga Asia Tengah dan meruntuhkan kerajaan Heptalit. Pada 603 Masehi, Khaganat Turki mengalami perselisihan internal dan perang saudara antar dua klan Asina yang mengakibatkan kerajaan terpecah menjadi Khaganat Timur dan Barat. Kedua Khaganat ini sering berkonflik dengan Kekaisaran Cina, sedangkan Khaganat Barat selain berperang dengan Cina juga kerap berperang dengan Sasania dan membangun aliansi dengan Bizantium. Akhirnya keduanya ditaklukkan oleh dinasti Tang, Turki Timur pada 630 Masehi dan Turki Barat pada 657 Masehi. Sebelum ditaklukkan oleh dinasti Tang, Khaganat Barat melakukan reformasi administrasi dengan pembagian kepemimpinan kepada Onogur yang berarti 10 anak panah. Ke-10 suku Onogur ini terpecah menjadi dua konfederasi, Doğulu dan Nusibi. Masing-masing konfederasi terdiri dari 5 suku yang akan terus saling berperang hingga setelah runtuhnya Khaganat Turki Barat. Dari dua konfederasi Onogur tersebut kemudian muncul dua kerajaan nomaden. Doğulu mendirikan Bulgaria Raya pada 632 Masehi dan Nusibi mendirikan Khazaria pada 650 Masehi. Khazar akhirnya berhasil mendominasi suku-suku Stepa dan menaklukkan Onogur Bulgari. Maka berdirilah Khaganat Khazar pada 670 Masehi. Sebagian Bulgar dipimpin Asparuh melarikan diri ke Balkan dan mendirikan Kekaisaran Bulgaria pertama pada 679 Masehi, dan sebagian lagi menuju Volga yang nantinya mendirikan Kerajaan Volga Bulgar. Bangsa Khazar memerintah berbagai etnis nomaden di bawah pemerintahannya. Selain suku-suku Turki, juga terdapat berbagai suku Iran, Ural, Siberia, Hun, Xianbei, dan lain-lain. Kerajaan Khazar menjadi makmur dan kaya dengan mengendalikan jalur perdagangan utama yang menghubungkan Eropa Timur, Asia Barat, dan Tiongkok. Mereka memperoleh pajak transit dari perdagangan internasional. Selain itu, mereka juga mengekspor hewan ternak, ikan, dan berbagai barang kerajinan. Bangsa Khazar merupakan pemasok budak terbesar yang juga merupakan sumber pemasukan utama mereka. Budak-budak ini mereka dapatkan dari suku-suku tawanan di utara Eurasia. Aliansi dengan Bizantium terus berlanjut. Ini diperkuat dengan ikatan pernikahan antar kedua keluarga kerajaan. Setelah runtuhnya Kekaisaran Sasania, musuh bersama aliansi ini adalah Khalifan Muslim. Serangkaian perang Khazar dan Muslim terjadi selama abad 7 dan 8 di Kaukasus. Pada 737 Masehi, Khazar harus menyerah untuk tunduk kepada Khalifan Umayyah dengan beberapa perjanjian dan menerima syarat untuk masuk Islam. Kendali Umayyah atas Khazaria tidak bertahan lama. Bizantium terus memberikan dukungan kepada Khazaria untuk merusak perjanjian dengan kekhalifahan. Di samping itu, kekhalifahan sedang mengalami ketidakstabilan internal yang menguras tenaga mereka, akhirnya melepaskan kendali atas wilayah Khazaria. Pada 740 Masehi, elit penguasa Khazar menganut Yudaisme sebagai penegasan kemerdekaan mereka dari kekuasaan regional Bizantium dan kekhalifahan. Di masa ini telah banyak orang Yahudi yang tinggal di Khazaria yang juga berpengaruh atas peralihan agama mereka. Bangsa Yahudi telah bermigrasi menuju Khazaria dari wilayah Islam dan Kekaisaran Bizantium sejak abad ke-6 Masehi di periode penganiayaan oleh Kaisar Heraklius hingga Kaisar Leo III. Pada 750 Masehi, pecah pemberontakan dan revolusi Abbasiyah sehingga menumbangkan Khalifan Umayyah digantikan Khalifan Abbasiyah. Di masa Khalifan Abbasiyah,
Hubungan dengan Khazar relatif damai, walaupun beberapa kali pertempuran akhirnya harus terjadi di akhir abad ke-8 Masehi. Setelah ini, Khaganat Khazar menghadapi pemberontakan dalam negeri oleh suku Kabar. Pemberontak ini lalu bermigrasi ke barat dan bergabung dengan bangsa Hongaria atau juga dikenal dengan Magyar. Mereka menaklukkan bangsa Slavia di bekas kerajaan Avar dan melakukan serangkaian serangan terhadap kerajaan Frank dan Bulgaria. Selanjutnya bangsa Khazar Kabar dan bangsa Hongaria menetap di sekitar Karpatian. Disinilah mayoritas mereka beralih ke agama Kristen dari Yudaisme dimulai abad 10 Masehi. Pada abad 9 Masehi, tetangga baru mereka bangsa Rus Varangia di utara sedang berkembang yang berkuasa atas Slavia Timur. Mereka merupakan perampok Viking yang nantinya mendirikan kerajaan Kievan Rus setelah menaklukkan kota Kiev pada 880 Masehi. Armada dagang Rus mulai menjelajah jalur perairan yang berada dalam kontrol Khazaria dengan tetap membayar pajak. Namun bangsa Khazar tampaknya telah melihat ancaman orang-orang dari utara ini. Dengan bantuan sekutunya Bizantium mendirikan benteng Circle pada 830 Masehi. Bangsa Khazar awalnya mengizinkan bangsa Rus menggunakan jalur perdagangan sepanjang sungai Volga dan mengizinkan para perampok ini melewati wilayah mereka untuk menyerang ke selatan dengan imbalan sebagian barang jarahan. Aliansi dengan Bizantium mulai retak. Bizantium membangun aliansi dengan suku-suku Stepa, dan pada 911 Masehi, mereka mulai menjalin perjanjian damai dengan bangsa Rus dalam upayanya menyerang Khazaria. Sementara kerajaan Rus terus meluas dan menambah kerugian Khazar dengan menguasai suku-suku Slavia Timur yang selama ini memberikan upeti kepada Khazar. Pada 913 Masehi, bangsa Rus melakukan ekspedisi besar dengan 500 kapal melewati Khazar untuk mencapai selatan Laut Kaspia. Mereka melakukan penjarahan ke Gorgan, Tabaristan, dan desa-desa lainnya di sepanjang jalan, merampok banyak sekali harta, dan mengangkut anak-anak dan perempuan sebagai budak. Sebagian bangsa Khazar saat ini telah memeluk Islam. Dengan alasan itu, Muslim Khazar bersama pasukan Khwarizmia menghadang dan menghancurkan para perampok ini di delta Volga sekembalinya mereka pulang. Sisanya yang melarikan diri dibantai habis oleh suku Burtas dan Volga Bulgar. Mulai saat ini Khazaria menutup jalur Volga ke Rus yang memicu berbagai serangan Rus terhadap Khazar selanjutnya. Di abad 10 Masehi, Khazar mulai mendapat serangan dari berbagai arah. Bizantium bersekutu dengan Kievan Rus di utara dan suku Turki Stepa Pecenek di timur, serta suku-suku Stepa lainnya dalam upayanya mengepung Khazar. Berbagai serangan gabungan tersebut mampu dihadang oleh pasukan Khazar, sebagaimana surat penguasa Khazar Josephus kepada Hasda ibn Saprut, seorang Yahudi Cordoba. Aku menjaga muara sungai dan tidak mengizinkan orang-orang Rus yang datang dengan kapal masuk ke Kaspia untuk menyerang kaum muslim. Aku juga tidak mengizinkan musuh-musuh mereka yang datang melalui darat untuk menembus jarak jauh Derben. Aku harus berjuang melawan mereka, karena jika aku memberi mereka kesempatan, mereka akan menghancurkan seluruh negeri kaum muslim sampai Baghdad. Pada 943 Masehi, Kievan Rus di bawah Igor melakukan ekspedisi besar-besaran kedua. Mereka menembus Kaspia dan menaklukkan wilayah Azerbaijan. Mereka tinggal di Bardaa yang menjadi basis menjarah wilayah sekitar dan mengumpulkan banyak harta. Penduduk setempat melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Rus yang berlanjut dengan pembantaian penduduk kota dan penawanan untuk mendapatkan tebusan. Bangsa Rus menikmati kemewahan dan berbagai macam hidangan selama beberapa bulan di negeri ini, hingga mereka terserang wabah disentri. Melihat hal itu, penduduk muslim mulai mengepung mereka. Bangsa Rus yang kelelahan karena penyakit dan pengepungan akhirnya meninggalkan benteng yang mereka bangun dan membawa semua harta, permata, dan pakaian mewah yang mampu mereka bawa. Serangan Rus berikutnya terjadi di masa pemerintahan Sviatoslav I
ia memerintah penyerangan terhadap Khazar dengan kepentingan utama menguasai jalur perdagangan yang dikuasai bangsa Khazar. Permusuhan Rus terhadap Khazaria diperkuat dengan ditutupnya jalur Volga dan serangan pasukan Muslim Khazar pada 913. Ditambah lagi dengan hasutan Bizantium yang terus mendorong Kievan Rus untuk menyerang Khaganat Khazaria. Pada 965 Masehi, Sviatoslav merekrut tentara Turki Oghuz dan Pecenek dalam kampanye melawan Khazar. Serangan ini menghancurkan kota Serkel, Tamatarkha, dan Sirkasia. Pada 968, Kievan Rus berhasil menghancurkan ibu kota Atil, menjarah dan menghancurkan apapun yang ada. Dengan begitu, seketika kemakmuran Khazaria berakhir dan membuka jalan bagi Kievan Rus untuk menguasai jalur perdagangan utara yang sebelumnya berada dalam kendali Khazar. Setelah kampanye Sviatoslav yang menghancurkan, negara Khazar tidak benar-benar berakhir dan menyerah. Mereka membentuk negara bagian kecil sebagai negara miskin di barat Kaspia. Sebagian lagi terserap dalam kelompok-kelompok nomaden lainnya. Banyak juga di antara mereka yang direkrut menjadi tentara Khalifan Abbasiyah, sedangkan sisanya melarikan diri. Sebagian besarnya adalah Yahudi Khazaria yang berdiaspora dan bertahan dalam komunitas-komunitas Yahudi di berbagai negeri, di antara di Alexandria, Konstantinopel, Spanyol, dan lain-lain. Bangsa Khazar masih disebutkan dalam catatan sejarah Muslim, Bizantium, dan Rus hingga abad ke-12 Masehi. Setelah itu, Khazaria hilang dalam sejarah.